وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى روح المرحومة شفاء بنت علوي الحداد أصول وفروئهم، وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزلها ووسع مدخلها وغسلها بماء والثلج والبرد ونقيها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وقها من عذاب القبر وفتنة من عذاب النار وأدخلها الجنة بغير حساب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'anna bi ta'atihi wa hadana lil qiyami bi ibadatihi syaraha sudurana li tauhidihi wa ma'rifatihi wa syarrafa lana bi hubbi habibihi wa khairi khalqihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Ya man huwa fi uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi majid. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannifu rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain. Radiyallahu ankum an Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kulla yawmin tatlu'u fihi syams ta'dilu baina ithnain sadaqah wa tu'inu rajulu fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah wal kalimatu tayyibatu sadaqah wa bi kulli khatwatin tamshiha ila salati sadaqah wa tumitul adha 'anit tariq sadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah. Salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam beserta seluruh sahabat beliau, kerabat beliau, beserta seluruh umat beliau yang sama-sama kami muliakan, kami hormati Imam Masjid Al-Muttaqin Aminunti Al-Bar mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain
muadzin, muttaqin, pengurus Masjid Al-Muttaqin dan seluruh jamaah Masjid Al-Muttaqin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun. Seluruh persendian dari manusia baginya ada hak sedekah. Persendian manusia baginya ada hak sedekah. Kulla yaumin. Dan sedekah ini berlaku setiap hari. Jadi kita punya kewajiban setiap hari bersedekah kepada persendian kita. Tatlu'u fihi syams, di saat mulai terbitnya matahari. Ta'adilu baina itsnain sadaqah. Kamu mendamaikan dua orang yang berkelahi, itu sedekah. Ada dua orang berkonflik, kita jadi pendamai. Kata Nabi, sedekah. Kau dapat sedekah. Wa tu'inu ar-rajulu fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqatun. Atau kau menolong, dan kau menolong seseorang yang ingin naik kendaraannya. Di zaman itu naik unta tinggi, biasa dibantu orang itu untuk naik ke kendaraan. Atau kau mengangkat barang, mungkin barang itu dia seorang diri, dia tidak mampu mengangkatnya, kita lihat, kita bantu ngangkat. Apalagi misalnya perempuan, gak boleh diam, harus ditolong. Kata Nabi, pertolongan kita itu ada nilai. Nilainya apa? Sedekah. Wal kalimah at-thayyibah sedekah. Perkataan yang baik juga adalah sedekah. Perkataan yang baik ini terjemahannya luas. Baca Al-Quran, zikir, atau nasihat yang baik, atau ucapan yang menyenangkan hati orang, membahagiakan hati orang tanpa ada dusta di omongannya, dan seterusnya. Itu sedekah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila shalah sedekah. Dan setiap langkah yang kau gunakan berjalan menuju ke masjid untuk sholat, itu juga adalah sedekah. Wa tumitul adza 'anit thariq sadaqatun. Dan menghilangkan bahaya di jalanan, itu sedekah. Mungkin ada batu di tengah jalan, kita geser. Ya, Rasul mengatakan fil hadis, iman itu bercabang-cabang. Adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan iman yang paling rendah menghilangkan bahaya di jalan. Wa a'la, ya. Wa a'la, yang paling tinggi adalah gaulu la ilaha illallah. Ulama menggabungkan dua ini biar dapat derajat iman rendah dan paling tinggi, menggeser bebatuan atau hal-hal yang berbahaya di jalanan sambil membaca la ilaha illallah. Dapat dua berarti. Ya. Adnahu, ya, lafadznya adnahu. Adnahu. Kemudian dikatakan lagi di sini as-sulam. Apa itu as-sulam? As-sulama. As-sulama bidhammi sin, dibaca dengan huruf sin dhamma, as-sulam. As-sulama wa takhfifil lam. Lamnya ditakhfif, wa fathil mim,
dan mimnya difathahkan, ma'a qasri alif, di bagian belakangnya ada alif maksurah. Ismun liwahidi wa jam'i, adalah satu isim untuk bentuk tunggal dan jamak. Fahuwa mimma istawa wahiduhu wa jam'uhu, dia mufrad dan jamaknya sama. Jadi as-sulama itu bentuknya mufrad, tunggal maupun jamak sama. As-sulama artinya persendian. Wakila jam'uhu sulamayat bifathil mim wa takhfifil ya. Ada yang berpendapat bentuk jamaknya sulamayat, itu artinya persendian-persendian. Bifathil mim wa takhfifil ya, dengan memfathahkan huruf mim dan mentakhfif huruf ya. Wa hiya idhamul asabi'. Arti asalnya itu adalah tulang jari jemari. As-sulama artinya tulang jari jemari. Wal muradu biha huna al-mafasil, tapi yang dimaksud di sini adalah persendian, ya. Al-mafasil. Wa ma'na kullu mafsilin minan nas ay min kulli wahidin minan nas alaihi sadaqah. Makna atau arti dari seluruh persendian dari manusia, masing-masing dari manusia itu baginya sedekah setiap hari. Kulla yaumin tatlu'u fihi asyams, di setiap hari di saat terbitnya matahari. Syukran lillahi ta'ala ala ja'lihi hadhil mafasil, sebagai bentuk syukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat persendian. Persendian itu nikmat yang besar. Coba kalau tidak ada persendian kita gak bisa gerak. Ini persendian, kita bisa menggerakkan. Kalau gak ada persendian, susah hidup kita, ya. Maka dikatakan oleh ulama bahwa persendian-persendian itu bagian dari kasih sayangnya Allah kepada manusia, khususnya, ya. Dengan persendian dia bisa bergerak. Nah, kita lakukan perbuatan baik, semuanya itu sudah sedekah terhadap seluruh persendian kita. Setiap hari kita melakukan kebaikan, maka itu sudah cukup untuk menjadi sedekah bagi seluruh persendian kita. Wa fil hadis, atau 2 rakaat salat duha itu sudah cukup menjadi sedekah bagi seluruh persendian kita. 2 rakaat salat duha. Liyatamakan biha minat taharruki wa qad warada annaha 360 ya mafsilan ya mafsilan wa qad warada annaha 360 mafsilan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul bersabda, innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala sittina wa thalathimi'ati mafsilin, rawahu Muslim. Sesungguhnya seluruh manusia diciptakan oleh Allah, seluruh manusia dari anak Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki 360 persendian. 360. Bukan hanya di jari, di tulang belakang ada, lengan, 360 persendian. Dan ini kalau tidak ada persendian, repot kita. Coba. Untuk jari saja, kalau persendian tidak ada, gimana kita mau genggam ini? Ngambil barang nggak bisa. Paling bisa gini, tulang ke tasbih. Dan semua Allah ciptakan 360 persendian. Nah, persendian ini hadis riwayat Imam Muslim, ya, lahir 204 wafat 261 Hijriah. An-ni'ma fi sulama, maka ulama katakan ada nikmat besar di dalam persendian-persendian.
Nikmat besar. Disebut dengan as-sulama, persendian, fungsinya memungkinkan tulang bergerak secara luwes, secara mudah. Disebut dengan sendi teartrosis kalau bahasa medis. Subhanallah, salah satu dokter dia meneliti dengan kemajuan ilmu pengetahuan, mereka memiliki alat-alat canggih, coba menghitung ada berapa ruas atau persendian yang dimiliki oleh manusia di dalam ilmu anatomi tubuh. Ketika dihitung, dokter ini bernama Dr. Hamid Ahmad. Dr. Hamid Ahmad. Dia buat penelitian. Ternyata disimpulkan jumlahnya sama persis dengan hadis Rasul Muhammad SAW. Berapa? 360 persendian. Sebelum beliau, orang-orang barat juga sudah buat riset. Ini saya ada catat karena cukup panjang. Ensklopedia Hutchinson. Ensklopedia Hutchinson yang terbit pada tahun 1995 Masehi. Mereka mengumpulkan para ahli anatomi tubuh manusia. Kemudian mencari tahu persendian manusia itu ada berapa. Maka ditemukan kesimpulan persendian manusia ada 206. Tapi berlawanan dengan hadis Nabi. Hadis Nabi berapa? 360. Oh, banyak yang mencemooh hadis Nabi. Hadis Nabi mengatakan 360. Hasil riset pada waktu itu ya. Kalau Dr. Hamid ini baru. Lebih baru daripada yang 95. Di hadis Nabi 360. Ternyata hasil penemuan dari para ahli anatomi tubuh itu jumlahnya 206. Kita harus yakin kalau kita ini adalah umat Rasul Muhammad SAW, bahwa Nabi tidak akan pernah selama-lamanya itu salah. Jadi suuzannya jangan ke Nabi, suuzannya ke ilmuwan. Mereka yang keliru, bukan Nabi. Apa yang terjadi? Beberapa tahun kemudian terjadi juga penelitian kembali oleh para ahlinya di bidang anatomi tubuh. Ternyata hasil 206 persendian itu diverifikasi kembali, dikoreksi kembali. Ternyata dari 206 persendian ada lipatan-lipatan kecil yang harus menggunakan alat yang lebih canggih lagi. Dan ditemukan ternyata jumlahnya 360. Nabi 1000 tahun lalu, siapa yang ngasih alat canggih ke Nabi hingga bisa tahu ruas tulang manusia dengan jumlah yang akurat? Siapa yang ajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah, khaliq kulli syai', yang menciptakan segala sesuatu, maka dia tahu segala sesuatu. Maka Dr. Hamid Ahmad dia menulis satu kitab berjudul Rihlatul Iman fi Jismil Insan. Kalau diterjemahkan ini unik judul kitabnya ini. Ya, judul kitabnya ini artinya wisata iman di dalam tubuh manusia. Jadi cukup kita mempelajari anatomi tubuh manusia, itu sebenarnya sudah cukup membuktikan adanya Sang Pencipta yang maha terbaik dari segala-galanya. Saya pernah berbincang dengan dokter tulang. Dokter tulang siapa namanya? Habib Umar ya. Dokter tulang bilang bahwa bangunan
Yang dibangun ini mirip dengan tubuh manusia. Ada tiang ya bagaikan tulang, ya. Ada ventilasi, saluran udara, sama. Tapi saya katakan, kalau bangunan ada tiang yang bengkok, harus ada tukang yang perbaiki. Tapi yang dahsyatnya, apalagi anak kecil, kalau tulangnya patah, secara otomatis dengan berjalannya waktu dia bisa tersambung sendiri. Siapa tukangnya di dalam? Allah. Bukan Allah tukang. Artinya yang memperbaiki itu adalah Allah. Di dalam tubuh manusia ada pelajaran iman luar biasa. Anak bayi janin di dalam perut seorang ibu, di dalam perut, gerak saja susah. Berlapis-lapis rahim menutupinya, terbungkus di dalam, gak bisa gerak, gelap gulita. Gimana cari rizki untuk bisa dia makan dan minum? Ibunya makan, masuk itu. Yang tidak baik jadi kotoran, yang baik jadi makanan. Berarti rizki yang Allah antarkan kepada bayi. Padahal bayi gak bisa apa-apa. Itu membuktikan bahwa banyak sekali pelajaran keimanan di dalam tubuh manusia. Belum lagi bicara sel, antibodi, imun, ya, jantung yang setiap detiknya dia bergerak tanpa henti, kecuali bersim dia berhenti sejenak. Makanya ada sunnah alhamdulillah, soalnya masih balik lagi berdetak. Coba kalau bersim dia berhenti, gak balik-balik, meninggal. Makanya kita disunahkan membaca alhamdulillah, itu jantung. Nih bayi hidup di dalam perut, ada air ketuban, jadi dingin, ya. Makanya anak kecil itu suka main air. Mereka nostalgia waktu di perut, ya, di perut mereka senang dengan air, dengan cairan, gitu. Wah, ini subhanallah. Jadi beliau judulnya luar biasa, wisata iman dalam tubuh manusia. Wisata iman. Kemudian di sini dikatakan di dalam Al-Qur'an, Allah Ta'ala berfirman di surat Az-Zariyat, ya, Az-Zariyat, ya, Az-Zariyat, ayat 21, surat ke-51. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi Allah yang mengajak kita. Kitab itu ada dua. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kitab yang dibaca ada dua. Kitab pertama Al-Quran. Kitab yang kedua makhluk Allah. Makanya di dalam surat tersebut, surat Al-Alaq, kalimat membaca tidak ada objek. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Biasanya kalau ada kata perintah itu ada objek. Iqra hadzal kitaba, misalnya, bacalah kitab ini. Tapi di surat itu tidak disebutkan objeknya. Kenapa demikian? Kita disuruh membaca dua kitab, Al-Quran dan alam semesta beserta isinya. Al-Quran adalah tanda-tanda kebesaran Allah sebagai mukjizat yang abadi yang dimiliki oleh Rasul Muhammad SAW. Dikatakan di dalam kitab An-Naba'ul Azim, ya, mu'jizatan khalidatan, dia sebagai mukjizat yang abadi. Wal Quran atauhu mutajaddidun, dan Al-Quran penyajiannya itu selalu update sesuai dengan zaman, tidak pernah ketinggalan zaman. Kalau bahasa sekarang upgrade atau apa begitu. Sepanjang zaman ilmu baru menemukan Al-Quran sudah berbicara 1000 tahun lalu.
Penemuan baru lagi, Al-Quran sudah berbicara begitu. Sampai sekarang masih banyak ilmu-ilmu di Al-Quran yang belum terungkap dengan ilmu. Masih banyak. Masih banyak. Di antara salah satu bukti yang sudah terungkap sekarang, itu di para ilmuwan abad ke-20 pun belum ada penetapan persendian manusia jumlahnya berapa. Abad 20, belum ada. Masih sifatnya apa? Spekulasi, revisi, spekulasi, revisi, spekulasi, revisi. Abad 20, ini penemuan baru. Dengan alat yang makin canggih, perkembangan ilmu, pengetahuan, sudah disepakati bahwa hasil riset persendian manusia jumlahnya berapa? 360. Nabi sudah katakan 1000 tahun yang lalu. Ya. 360. Ada 360. Makanya tidak heran kajian terhadap anatomi tubuh manusia sampai sekarang belum berakhir. Belum berakhir. Kita perlu bicara yang alam semesta, ya, ilmu kosmologi itu. Kita punya ulama sudah bahas abad ke-5, 6 Hijriah. Imam Kuzawaini menulis kitab Ajaibul Makhluqat wa Garaibul Mawjudat. Itu membahas apa? Sejarah alam semesta. Namanya ilmu kosmologi. Itu terlalu jauh. Ini yang kita nih, diri kita sendiri nih, belum kelar sampai sekarang. Anatomi tubuh manusia ini belum beres kajiannya, penelitiannya, risetnya belum selesai. Ada satu ungkapan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha. Nah, beliau mengatakan begini, wa tahsabu annaka jirmun sagirun wa fika intawa al-alamul akbar. Wahai manusia, kata Imam Ali, apakah kalian menduga kalian itu hanya berupa fisik yang kecil? Kalian mengira kalian hanya fisik kecil yang dibungkus, ya, daging dibungkus dengan kulit, daging tulang dibungkus dengan kulit. Kalian pikir kalian hanya makhluk yang sederhana seperti itu? Kata Sayyidina Ali, Allah, wa tahsabu annaka jirmun sagirun wa fika intawa al-alamul akbar. Ketahuilah, di dalam diri kalian ada alam yang sangat besar. Alam yang sangat besar. Ada ilmu tentang sel, tentang zigot. Zigot, proses penciptaan manusia. Ada ulama ahli kimia namanya Jabir bin Hayyan, murid dari Imam Ja'far Shadiq. Dia punya kitab Al-Kimia juga ada. Di situ ada isyarah tentang alam yang hidup di dalam tubuh manusia dengan pendekatan ilmu kimia dibahas. Jadi di dalam tubuh kita itu ada alam, yang dimana alam ini ada yang sifatnya zohir, ada yang sifatnya batin. Yang zohir ada sel-sel di dalam. Sel itu makhluk. Dia punya waktu makan ada, waktu istirahat ada. Ada pasukan khusus menjaga tubuh, antibodi disebut dalam ilmu medis. Ini kehidupan yang hidup di dalam tubuh kita. Dan masih banyak kehidupan-kehidupan yang tersembunyi di dalam tubuh kita. Itu yang zahir, belum yang batin, metafisik. Hati itu dalam bahasa ilmu tasawuf ada qalbun, ada kabid atau kibdun. Qalbun itu sebenarnya kalau kita merujuk di kitabnya Ibnu Sina, Al-Qanun fit Tib, ya, yang menjadi kitab rujukan dunia kedokteran, undang-undang di dalam dunia kedokteran, namanya Al-Qanun. Al-Qanun artinya undang-undang, fit Tib artinya medis atau kedokteran.
Di situ Ibnu Sina menggunakan kata kolbun merujuk kepada jantung. Kolbun itu jantung. Maka di situ dijelaskan fungsi kolbun itu memompa darah sehingga bisa tersalurkan ke seluruh tubuh. Ibnu Sina punya alat apa zaman itu? Kok teori ini benar di zaman sekarang? Ini kita berbicara zamannya Ibnu Sina. Ibnu Sina itu Al-Qarnu Tsalits, abad 2 atau abad 3 Hijriah. Kalau tidak salah lahir 324. Ya, kalau tidak salah. Lahir 324 Hijriah menurut salah satu pendapat. Atau yang paling benarlah abad 3 deh, biar aman deh. Abad 3 Hijriah. Saya punya kitabnya, saya baca, saya heran. Kok bisa menjelaskan sesuatu yang sangat luar biasa tentang tubuh manusia yang sesuai dengan penemuan penjelasan di zaman modern, bahwa kolbun itu memompa jantung. Itu menurut Ibnu Sina. Tapi kalau merujuk kepada Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali, dalam kitab Ihya Ulumuddin, lahir 450, wafat 505 Hijriah, beliau mengatakan kolbun ada dua. Ada kolbun yang memompa darah, jantung yang dimaksud, tapi ada golbun latif. Nah, ini yang unik, jantung yang tersembunyi. Itulah tempat apa? Pengenalan kepada Allah. Disitulah tempat Allah meletakkan rahasianya. Disitulah tempat yang dibahas oleh para ahli tasawuf, tempat cahaya dan seterusnya. Makanya kan kita sebut dalam bahasa Indonesia hati nurani. Hati bahasa Indonesia, nurani bahasa Arab, nur, cahaya. Hati nurani, dari kata nur, nurani, hati yang ada cahaya, hati nurani. Nah, di sini dokter siapa tadi? Dr. Hamid Ahmad dalam kitab Rihlatul Iman fi Jismil Insan, beliau sudah meneliti dengan kecanggihan alat yang dimiliki di zaman itu, di zaman beliau ya. Beliau ini masih baru, masih hidup mungkin. Beliau rinci nih, tulang belakang itu ada sekitar 148 persendian tulang belakang. Kalau gak ada persendian gak bisa kita ruku, gak bisa kalau sholat. Sholat berdiri terus, gak bisa ruku. Kalau ada benda jatuh di lantai, waduh susahnya bukan main, kita ngambil gimana? Nikmat besar. Jarang kita syukuri nikmat persendian. Jarang. Saya juga baru sekarang ketika bahas ini baru ternyata Masya Allah, Allah kasih nikmat begitu besar. Persendian sebanyak 360. Tulang belakang ada berapa? 148 persendian. Tulang dada 24 persendian. Tulang tubuh bagian atas 86 persendian. Tulang tubuh bagian bawah 90 persendian. Tulang tubuh bagian dalam 11 persendian. Kalau kita jumlah ya totalnya semuanya itu 46 tambah 24 ya tambah 148 tadi ya. Kemudian di situ ada 24, 86, 92 tambah 11. Di sini ada dua riwayat. Tulang belakang tuh ada yang mengatakan 146. Ada yang mengatakan 148. Nah, kalau di total itu menurut Dr. Hamid Ahmad itu 360 persendian. Nah, itu rinciannya. Ada satu kitab. Jadi ini baru satu nubuah dari Nabi terkait
hal-hal yang terbukti dengan ilmu pengetahuan. Ada Al-Quran tersendiri, hadis tersendiri. Kalau ini masuknya hadis. Salah satu doktor bernama Dr. Ahmad Syauqi bahkan menulis satu kitab berjudul Mausu'ah Al-I'zaz Al-Ilmi fil Hadithin Nabawi Asy-Syarif. Kitab itu membahas apa? Sabda-sabda Rasul terkait ilmu pengetahuan, terkait anatomi tubuh manusia, terkait hal-hal yang akan terjadi di masa depan, penemuan-penemuan baru di masa depan. Nabi sudah jelaskan dalam hadis, itu termuat dalam kitab tersebut. Ensiklopedia Mu'jizat Ilmu Pengetahuan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, semua ini kita ketahui tujuannya apa? Agar kita tambah yakin. Bukan Al-Quran itu bukan kitab ilmu pengetahuan. Al-Quran bukan kitab ilmu pengetahuan. Hadis-hadis Nabi juga tujuannya bukan masalah ilmu pengetahuan ya. Tapi itu sebagai penguat bahwa ucapan Nabi seluruhnya benar. Tapi bukan tujuan itu. Nabi kabarkan bahwa ada alam akhirat, ada surga, ada neraka. Nah, tujuannya ke situ. Ada Allah. Ya, dan hal-hal yang berkaitan dengan akhirat tujuannya ke situ. Tapi Nabi ceritakan ilmu pengetahuan untuk menguatkan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi itu benar. Dan itu sudah terbukti. Jadi bukan kitab iptek ya, bukan. Al-Quran bukan kitab iptek. Hadis Nabi juga bukan kumpulan hadis yang hanya membahas tentang iptek. Maka gunakanlah ini. 360 persendian kita diperintahkan gunakan untuk kebaikan sebagai bentuk syukur atas nikmat yang Allah berikan. Imam Syafi'i mengatakan begini, siru ilallah urja wa makasira. Kalian menuju kepada Allah dalam keadaan terpincang-pincang dan dalam keadaan hancur. Apa maknanya? Semua nikmat ini kita gunakan untuk taat semaksimal mungkin. Bahkan di sini dikatakan oleh Imam Syafi'i, wala tantaziru as-sihhata. Sekalipun kamu sakit, jangan menunda berbuat baik. Sekalipun sakit. Orang sakit masih bisa sholat. Orang sakit masih bisa zikir. Saya pernah kisahkan Ibrahim bin Adham bertemu dengan orang matanya buta, kulitnya kena penyakit kusta, tangannya buntung, kakinya buntung. Tapi dia selalu mengatakan kalimat-kalimat syukur, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada saya nikmat yang besar. Ditanya oleh Ibrahim bin Adham, nikmat apa yang Allah berikan padamu? Lisanan zakiran wa qalban syakiran. Yaitu nikmat lidah masih dikasih kesempatan oleh Allah berzikir kepadanya. Hati diberikan rizki oleh Allah selalu bersyukur kepadanya. Itu. Jadi sakit pun jangan sampai menjadi alasan menghalangi kita berbuat baik. Semampu kita. Fa inna intizara sihhati batalah. Imam Syafi'i mengatakan, kalau tunggu sehat nanti baru saya kembali untuk berbuat baik dan seterusnya, itu adalah satu kesia-siaan. Tahu-tahu meninggal dunia. Jadi sholatlah sekalipun dalam keadaan sakit semampunya. Syariat memberikan ruang pilihan, kemudahan kepada kita. Kau gak bisa wudu, tayamum. Kau kesulitan sholat pada waktunya, jamak boleh. Gak bisa berdiri, duduk, gak bisa duduk, tidur, gak bisa tidur, berbaring, gak bisa lagi gerak sama sekali, isyarah dengan kedipan mata. Jadi semua gak bisa gerak.
Gak bisa dengan kedipan mata, masih sadar, ada akal, masih sehat, imajinasikan sedang sholat. Kutiba musallia, dicatat dia sholat. Jadi maksudnya Imam Syafi'i jangan pernah tinggalkan kebaikan dalam keadaan apapun. Dalam keadaan galau, buat kebaikan. Dalam keadaan senang, buat kebaikan. Dalam keadaan safar, buat kebaikan. Itu adalah Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Beliau punya tartib, punya jadwal khusus untuk melakukan aktivitas ibadah. Nah, itu jadwal gak pernah berubah. Walaupun di atas pesawat, kalau jadwalnya itu tetap dilakukan. Sampai pernah satu ketika di Indonesia, beliau berkunjung ke Indonesia, naik kereta api pas malam Jumat. Dalam kereta api pas malam Jumat, jadwal beliau malam Jumat itu baca maulid. Apa yang dilakukan? Baca maulid dalam gerbong kereta. Mahlul Qiyam. Di pesawat azan subuh, sholat. Tidak pernah ditinggal. Beliau punya jadwal rutin juga, sarapan pagi itu beliau ajarkan ilmu kepada anak cucunya. Jadi kalau waktu untuk anak cucunya itu biasanya waktu sarapan pagi di atas meja makan. Bahkan anaknya yang paling tua, Al Habib Salim itu hatam kitab Ihya Ulumuddin di atas meja makan. Itu tartib yang tidak bisa ditawar. Baik di tempat tinggal maupun sedang safar, tetap sarapan itu waktunya dengan keluarga, baca kitab, ajar anak cucu. Apalagi tiba Ramadan nih sebentar, wah itu ibadahnya luar biasa. Beliau sholat tarawih 23 rakaat, 2 juz Al-Quran. Setelah itu selesai di Darul Mustafa, beliau pergi sholat lagi di Masjid Alwi. Isya diulang lagi, azan lagi kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qomat, sholat Isya. Tadi sudah Isya, ini Isya lagi. Habis Isya, tarawih lagi. Boleh dalam fikih itu boleh. Tarawihnya 23 rakaat lagi, 2 juz lagi. Selesai itu pindah lagi masjid ketiga, Masjid Al-Mihdar, Syekh Uman Mihdar. Sholat di situ, Isya lagi dari awal, azan lagi, qomat lagi, sholat Isya. Habis sholat Isya, sholat tarawih 23 rakaat, 2 juz lagi. Selesai sholat itu langsung sahur. Habis sahur balik lagi ke masjid, baca wirid, baca zikir, tunggu sampai subuh. Sholat subuh, selesai sholat subuh, kajian tafsir Al-Quran. Selesai kajian tafsir, sholat sunnah syuruk atau sholat al-isyraq, 4 rakaat, 2 juz lagi. Biasanya yang ini izin banyak nih, sudah gak kuat santri-santri, Allah minta maaf ya Habib, memang kurang adab juga, gurunya masih belum selesai, murid sudah pulang. Cuma memang terpaksa, tidak kuat, daripada nanti kita ketiduran di situ. Jadi kita minta maaf. Dan beliau lakukan itu setiap hari sepanjang bulan suci Ramadan. Belum lagi nanti sudah waktu siang, ya tidur hanya beberapa jam, sholat zuhur, habis sholat zuhur ada beberapa kajian, nanti sampai asar baca kitab, di waktu rauha 10 kitab. Habis itu maghrib, begitu seterusnya. Isya sama seperti tadi, begitu seterusnya. Ini yang tadi saya katakan tafsiran ya. Bertakwalah kepada Allah, fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum. Ada satu orang dia tanya kepada gurunya, tafsiran bertakwalah kepada Allah semampu kalian.
Wahai Syekh, apa tafsiran ayat tersebut, bertakwalah kepada Allah semampu kalian? Mama gurunya ini tidak menjawab. Waktu itu sedang duduk di kursi. Sang guru langsung berdiri. Dia lari mengelilingi sang murid. Murid bingung. Saya lagi bertanya tafsiran fattaqullaha mastata'tum. Bukannya dijawab, tapi gurunya lari mengelilingi dia. Sampai itu napasnya terengah-engah. Dipaksa tuh. Lari terus. Keringat bercucuran. Sampai pada akhirnya sang guru jatuh pingsan. Dibawalah ya di atas kasur, kemudian datang dokter, sampai akhirnya dikasih obat atau bagaimana, dia sadar dari pingsan. Murid waktu yang tadi bertanya ada tuh, dia bilang, wahai guru, saya kan hanya bertanya tafsir dari firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, atau wattaqullaha mastata'tum. Kok jawabannya tidak dijelaskan, malahan antum lari? Itu maksudnya apa? Sang guru menjawab, itulah jawabannya. Saya lari itu berputar itu sampai saya pingsan, itulah jawaban atas pertanyaanmu. Yaitu apa? Kalau ayat itu menerangkan bertakwalah kepada Allah semampu kalian, kalian harus bertakwa secara maksimal sampai jatuh pingsan. Bahasanya begitu, total betul-betul ya. Sebatas kemampuan kalian, sebatas itulah takwa, semampu kalian. Makanya di sini kan nggak pakai wasiat takwa, ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Di khutbah pertama ya, nggak dipakai. Saya coba merenungkan, oh iya, ada dua hal kenapa gak dipakai wasiat ini di khutbah Jumat, khususnya di Masjid Muttaqin. Biasa minonci kasih ingat, minonci kasih ingat, jangan pakai. Saya masih ingat tuh waktu saya khutbah pertama kali, nanti Bib jangan pakai yang itu, bertakwalah kepada Allah dengan wasiat dari Abu Bakar bin Hasan Al-Attas. Nah, itu pula saya cari tahu di kitab. Kenapa gak boleh dipakai ini? Oh, ada dua hal di situ. Yang pertama bahwa hukum terkait ayat tersebut sudah dimansuh, sudah dihapus hukumnya. Ayatnya ada, tapi hukumnya sudah tidak ada. Kenapa hukumnya tidak ada? Karena ayat tersebut itu kan dalam Al-Quran, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Antum bisa bayangkan, kalau bertakwalah semampu kalian modelnya kayak tadi, terus sebenar-benarnya takwa bagaimana? Malaikat Allah ciptakan, ada yang awal penciptaan ibadah sholatnya berdiri mulai dari awal sampai hari kiamat. Ada yang ruku mulai dari awal penciptaan sampai hari kiamat. Hari kiamat baru dia bangkit. Yang sujud begitu, entah berapa juta tahun. Hari kiamat terjadi, Allah perintahkan mereka untuk salam dari sholat. Baru salam, baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa jawaban seluruh malaikat? Mereka mengatakan, ya Rabbana ma abadnaka haqqa ibadatik. Wahai Allah, pencipta kami, kami semua ini ibadahnya belum benar kepadamu, belum sampai dari hakikat ibadah. Begitu juga hakikat takwa gak bisa digapai oleh manusia biasa seperti kita. Dia bisa digapai oleh Nabi Muhammad. Maka Imam Haddad mengatakan, kau punya 1 juta umur, 1 juta nyawa, kau gunakan mulai dari awal kau lahir sampai kau meninggal dunia untuk ibadah kepada Allah secara total dan sempurna, itu belum menggapai hakikat takwa.
Itu yang pertama saya renungkan, oh itu bagus ini ilmu ini. Yang kedua, wasiyatut taqwa wasiyatu rabbil alamin lil awwalin wal akhirin. Walaqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Wasiat takwa ini berlaku kepada siapapun, mulai manusia pertama sampai manusia terakhir. Itu wasiat dari Allah. Wasiat dari Allah. Nah, kalau menggunakan kalimat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Lah, khotib ini juga wajib menerima wasiat takwa. Kok kalian doang khotibnya enggak? Khotib nih yang lagi khutbah ini, dia juga wajib mendapatkan wasiat takwa. Kalau menggunakan kutipan ayat itu, kalian saja, khotibnya enggak. Padahal khotibnya juga wajib mendapatkan wasiat takwa di saat pelaksanaan khutbah Jumat. Maka yang digunakan biasanya usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku wasiatkan pada kalian dan diriku, khotib, untuk bertakwa kepada Allah. Nah, ini tepat. Kadang kalau ceramah selalu menggunakan kata kalian, oh ini berarti ada, tidak suzon ya, ada lintasan di hati sudah merasa sempurna. Kalian ini akhlaknya kurang bagus, kalian harus banyak belajar. Kalian ini sholatnya belum sempurna, kalian begini, kalian begitu. Dirinya kapan? Dirinya butuh perbaikan juga. Gak ada yang mencapai hakikat takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Kau berani menetapkan dirimu bertakwa? Para arifin mereka malu mengatakan mereka bertakwa, karena mereka tahu derajat muttaqin, derajat yang sangat tinggi, dan itu yang tahu hanya Allah. Allah yang tentukan orang ini bertakwa yang sebenarnya atau tidak. Maka pakai gunakan kalimat kami. Ada satu kitab berjudul Maqasid Al-Halaqati At-Ta'limiyah wa Wasailuha, karya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Di situ mengajarkan etika-etika di dalam mengajar, adab-adab dalam mengajar. Di antaranya menyebutkan Rasul harus dengan gelar penghormatan. Kalau ada yang ngajar Muhammad tuh begini, jangan diikutin. Tadi kurang ajar sama Rasul. Muhammad begini, Muhammad begitu. Imam Muhammad siapa? Pakai gelar Sayyiduna Muhammad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pakai salawat. Dan diantara etika juga di dalam mengajar, jangan menggunakan kalian, kami, kita ini semua. Kan enak. Kita semua ini masih banyak kekurangan, perlu perbaikan. Gitu. Tapi kalau kalian, kapan dia? Maka wasiat takwa yang disebutkan tadi itu yang paling tepat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian dan diriku sebagai khatib untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terakhir ini Imam Syafi'i mengatakan siru ilallah urjan wa makasira wa la tantaziru as-sihhata fa inna intizara as-sihhati batalah. Ya. Berjalanlah menuju kepada Allah dalam keadaan terpincang-pincang maupun dalam keadaan hancur. Jangan kau menunggu sehat, sesungguhnya menunggu sehat adalah satu kesia-siaan. Ini ada satu ulama diberikan gelar Al-A'raj. Al-A'raj artinya orang yang pincang. Di Hadramaut khususnya ilmu jarhi wa ta'dil tidak terlalu diajarkan secara khusus. Ada satu bidang ilmu hadis namanya ilmu jarhi wa ta'dil. Karena kenapa tidak diajarkan secara khusus? Karena biasanya menjelaskan para periwayat hadis
Karena namanya banyak, mereka pakai gelar-gelar. Ada yang berupa fisik, misalnya si pincang. Ini Al-A'raj artinya si pincang. Nah, ulama sana gak suka menyebut hal-hal itu. Saking jaga lisan ya. Padahal itu istilah yang digunakan oleh para ahli hadis untuk membedakan dengan orang yang namanya sama dari para periwayat hadis. Namanya Abdurrahman itu banyak. Nah, kebetulan kana yu'ani bil araj, periwayat hadis ini memang kena itu penyakit, akhirnya pincang, diberikan gelar Al-A'raj. Nah, ulama-ulama di Hadramaut nggak mau mempelajari ilmu itu. Disebut, antum kalau baca dalam kitab bidang ilmu jarh wa ta'dil, kadang-kadang kita sungkan. Ini ulama besar namanya Al-Imam atau Ibn Abi Robah misalnya, tabi'in. Beliau kan orang Afrika. Kalau ulama hadis menjelaskan biografinya spesifik. Ia adalah seorang imam yang kulitnya hitam, matanya picek, hidungnya pesek, kakinya pincang sebelah. Nah, ulama-ulama yang tasawuf itu gak suka. Tapi bukan berarti ulama hadis mereka keliru, tidak. Mereka sedang tujuannya menjaga hadis Rasul Muhammad SAW. Maka para periwayat yang meriwayatkan hadis Nabi ini harus diketahui secara spesifik, sehingga tidak tertukar dengan nama yang sama. Di antaranya Al-A'raj. Al-A'raj ini namanya Abdurrahman bin Harmas. Lahir tahun 37 Hijriah di Madinatul Munawwarah, wafat di Iskandaria di Mesir 117 Hijriah. Ibnu Sa'ad mengatakan kana thiqah katsiral hadis. Beliau thiqah dan hadisnya banyak, dan beliau termasuk ulama yang punya rantaian sanad hadis yang sangat tinggi. Dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah ya, ada sanad dari Imam Malik An-Nafi' an Ibn Umar, yang kedua Abi Hurairah. Jadi beliau ini berguru ke Abi Hurairah, Abu Zinad, kemudian Al-A'raj. Nah, ini pembahasan terkait dengan persendian. Insyaallah kita lanjutkan pembahasannya di pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqan bari tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.